selamat pagi adik-adik semua yang di rumah. Apa kabar? Kakak harap semuanya baik ya. Untuk kakak yang di belakang, apa kabar semuanya? Bersama Tuhan, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Baik, kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu yang berkata, Hatiku Penuh Nyanyian. Musik. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita akan menyanyi lagi dengan lagu yang berkata hati yang gembira. Musik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang asiknya, tapi semangatnya patah, keringat tulang. Hati yang gembira sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang asiknya, tapi semangatnya patah, keringat tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, baik adik-adik, kita akan berdoa. Untuk itu semua lipat tangan dan mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami telah menyanyi dan memuji nama-Mu dan kini tiba saatnya kami akan memulai dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus mau tuntun kehidupan kami agar kami dapat beribadah kepadamu di hari ini ya Bapa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah berdoa dan kita akan menyanyi lagu sekali lagi dengan lagu yang berkata Sungai Sukacitamu. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Mengenanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik adik-adik, kita akan
bermazmur bagi Tuhan, dan di pagi hari ini mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-13 bagian A. Yang berbunyi yaitu dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sekali lagi, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Kita akan menghafalnya dengan menggunakan gerakan. 1, 2, 3. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Baik adik-adik, kita sudah bermazmur bagi Tuhan dan kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Dan persembahan, sambil mengiringi persembahan kita akan menyanyi lagu yang berkata Aku Memberi. Musik. Ku memberi dengan sukacita, ku memberi dengan senang hati, ku memberi. Aku tahu semua yang padaku dari Tuhan. Sekali lagi. Baik, kita telah mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu, mari kita akan berdoa persembahan kita. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan sebagian dari apa yang telah kami berikan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan kepadamu ya Bapa. Inilah doa kami. Amin. Iya, Kakak Ivon. Hari ini kita akan mendengarkan cerita baru lagi. Tapi untuk itu, cerita yang sebelumnya atau minggu yang lalu tuh kita punya cerita tentang apa ya? Kita cerita tentang Nuh yang taat kepada Tuhan. Oh iya, Nuh yang taat kepada Tuhan. Nah, pembacaan kita di saat pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 19, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Untuk itu, adik-adik persiapkan Alkitab kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan kita di saat pagi hari ini. Baik adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Untuk itu, kita mengundang Ibu Pendeta untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saat ini kita akan membaca Alkitab dan kita akan mendengar cerita Alkitab. Mari kita buka pembacaan Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca, Mama Pendeta akan berdoa. Semua ada dalam sikap berdoa untuk membaca Alkitab. Mari berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami semua anak-anak-Mu. Sudah siap untuk membaca Alkitab dan mendengarkan ceritanya. Tuhan Yesus, tolong kami supaya cerita Alkitab ini membawakan berkat di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Judul pembacaan kita yaitu Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata,
Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini. Adik-adik, Mama Pendeta mau tanya, siapa suka mendengar cerita Alkitab? Pasti semua suka, pasti semua rindu untuk mendengar cerita Alkitab. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mama Pendeta mau bercerita, tapi Mama Pendeta minta supaya adik-adik duduk yang baik. Jangan ganggu kakak atau adik yang ada duduk mendengar cerita Alkitab. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus, dia mengadakan pelayanan, dia mengajar, dia berkhotbah, bukan saja terfokus pada satu tempat, tapi banyak tempat. Ada di desa atau di kampung, bahkan juga ada di kota. Tuhan Yesus pada waktu dia masuk di kota Yeriko, di situ ada seorang kepala pemungut cukai, namanya Sakeus. Ia seorang yang kaya dan ia berusaha melihat Tuhan Yesus. Tapi dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena banyak orang. Dan karena badannya pendek, jadi dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi dia punya kerinduan untuk melihat Yesus sungguh besar. Dia berpikir bagaimana cara supaya dia mau melihat Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Sakeus ini dia mendapat ide yang cemerlang, berasal dari Tuhan, di mana dia melalui mereka semua. Dia pergi dia larikan diri dan dia pergi memanjat pohon ara. Dan ketika Tuhan Yesus dekat di pohon ara itu, Tuhan Yesus melihat ke pohon itu dan dia lihat ada Sakeus. Dan dia katakan kepada Sakeus, Sakeus, segera turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus ini senang sekali. Dia bersuka cita ketika Tuhan memanggil namanya. Apalagi Tuhan menumpang di rumahnya, dia senang. Dan Sakeus menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Sakeus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang-orang lain mereka bersungut-sungut. Mereka marah. Kenapa Tuhan Yesus menumpang di rumah orang yang berdosa itu? Dan di situ juga Sakeus dia berdiri dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari harta milikku, setengah dari kekayaanku akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan dia punya kekayaan, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, hari ini engkau dan keluargamu telah mendapatkan keselamatan dari Allah, diberikan keselamatan yang baru. Saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, itu Tuhan Yesus sampaikan kepada Sakeus. Dan Tuhan juga sampaikan kepada banyak orang, yang mana anak manusia itu datang untuk menyelamatkan orang yang hilang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
lewat cerita ini mau disampaikan kepada kita semua. Mari kita semua sama seperti Sakeus, dia punya kerinduan yang besar untuk melihat Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Apakah kita adik-adik punya kerinduan yang besar untuk ketemu dengan Tuhan Yesus? Mungkin ada adik-adik bertanya-tanya, ketemu Tuhan Yesus bagaimana caranya? Kita ketemu Tuhan Yesus dengan cara, mari kita rajin beribadah. Mari kita rajin berdoa. Mari kita rajin membaca Alkitab. Bahkan juga di dalamnya kita juga harus memperhatikan teman-teman kita. Kita harus juga membantu orang tua kita. Itu sebagai tanda yang mana kita mencintai Tuhan Yesus. Bahkan juga cerita Alkitab ini juga minta kepada kita, mari torang semua hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin ada di antara adik-adik berpikir, bah, saya mau kasih uang tapi saya tidak punya uang. Saya mau kasih kue tapi saya tidak punya kue. Saya mau kasih permen saya juga tidak ada. Jadi mengasihi kepada orang lain, kepada teman bukan dengan uang, dengan kue atau permen. Tapi juga kita mengasihi dia, kita ajak dia untuk berbuat baik. Kita ajak dia untuk rajin beribadah. Kita ajak dia untuk ada bersama dengan kita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena dengan kita hidup demikian, mengasihi orang lain berarti kita sudah mengasihi Tuhan Yesus. Dan anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, pasti dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia tidak dibiarkan oleh Tuhan, tapi dia akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kan sekarang punya kerinduan yang besar. Aduh, saya sudah rindu sekali untuk sekolah. Saya rindu untuk mau lihat saya punya teman-teman. Saya rindu untuk mau lihat saya punya ibu guru, bapak guru. Saya rindu mau lihat itu pemandangan yang ada di sekolah. Rindu kita yang besar itu kita simpan dulu, kita rindu dulu Tuhan, kita minta petunjuk kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan supaya ini virus corona yang ada mengganggu orang untuk belajar, supaya Tuhan singkirkan jauh-jauh. Karena itu kita harus rajin beribadah, ibadah di rumah lewat live streaming. Kita juga harus rajin berdoa minta Tuhan supaya Tuhan menjawab kerinduan kita, kerinduan anak-anak mau belajar di sekolah. Tapi kalau kita malas ibadah, malas berdoa, orang tua mau suruh tidak mau, baking yang tidak baik, pasti Tuhan bilang, saya mau dengar dia ada minta tapi dia punya kelakuan, dia punya cara hidup tidak baik. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap selalu punya kerinduan yang besar cari Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita boleh mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan berkat. Dan dalam kehidupan kita tetap selalu mengasihi satu dengan yang lain. Perhatikanlah orang-orang lain, ajak mereka untuk tetap selalu berbuat baik. Memang Tuhan Yesus datang, dia datang untuk menyelamatkan anaknya yang hilang. Dia datang untuk menyelamatkan anaknya yang hilang. Supaya kita tidak hilang, kita lakukan semua yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita akan dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Inilah cerita Alkitab yang Mama Pendeta sampaikan. Kiranya cerita Alkitab ini membawakan berkat bagi anak-anak, bahkan juga kakak-kakak pengasuh di dalam menjalani hidup ini. Amin. Saat ini kita akan berdoa. Semua ada dalam sikap berdoa dan mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus sudah memberkati kami dengan firman Tuhan, cerita tentang Sakeus. Tuhan Yesus tuntun bimbing terus kehidupan kami,
anak-anak-Mu yang ada di dunia ini, lebih khusus lagi yang ada di Jemaat GKI Lembah Yordan. Di dalamnya juga kami berdoa dengan kakak-kakak pengasuh, kiranya diberikan ketabahan kesabaran di dalam mereka menjalankan tugas melayani anak-anak. Tuhan Yesus, dalam masa pertumbuhan dan perkembangan iman dan jasmani, dalam pergaulan, bahkan juga dalam pendidikan atau studi dari anak-anak kami bermohon jangan Kau biarkan mereka, tapi berkati, lindungilah mereka di mana mereka pergi dan berada. Orang tua mereka juga Tuhan, kiranya diberkati di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Dan tak lupa kami berdoa bagi anak-anak-Mu, anak-anak muda yang ada di Jemaat GKI Lembah Yordan, yang boleh membantu anak-anak dalam ibadah lewat live streaming, kiranya juga diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, supaya mereka juga bisa melayani dengan hati yang bergembira, hati yang ada memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyi lagi, ada lagu yang berkata Sakeus orang pendek. Untuk itu kita akan menyanyikan bersama-sama. Musik. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu adik-adik dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan menyanyi lagu untuk menutup ibadah kita. Lagu yang berkata terima kasih Tuhan. Musik. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai di pagi hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.